Jadi kita akan masuk pada poin tarjamatur rawi, ya, biografi rawi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Anas bin Malik memiliki nasab Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Sa'labah bin Amr bin Al-Khazraj radhiyallahu ta'ala an. Ya, ini nasab beliau. Ya, minimal hafal 2 tingkat. Anas bin Malik bin Nadhr. Ya, Anas bin Malik bin Nadhr. Anas lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan Anas bin Malik kunyahnya adalah Abu Hamzah, sebagaimana dalam riwayat ini, an Abi Hamzah. Ya, ini kunyah pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kunyah nama panggilan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah. Dan Anas biasa dipanggil oleh Nabi dengan Unais. Anas dipanggil Unais, ditasghirkan. Kalau dalam bahasa Arab ada isim tasghir. Ya. Jadi kalau Anas, ya Anas, tapi kalau Unais ini Anas kecil. Ya, Hirrah itu kucing, kalau Hurairah kucing kecil. Ya. Dan yang lainnya. Dan beliau adalah pembantu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan budak, ya, pembantu. Ya, beda pembantu dengan budak. Ini Anas bukan budak, tapi memang pembantu, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kitab ini disebutkan biografi sedikit kisah tentang beliau. Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ya, dhahabat ummu Anasin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah ibunya Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ibunya Anas terkenal dengan panggilan Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Dan para ulama berselisih pendapat siapa nama aslinya. Ya, siapa nama aslinya? Kalau terkenalnya itu Ummu Sulaim, tapi nama aslinya diperselisihkan. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Sahlah. Ya, Sahlah. Ini juga bisa untuk nama calon anak perempuan. Ini bisa ditulis, atau nama cucu dan seterusnya. Sahlah artinya kemudahan. Ada juga Rumailah.
ya, Rumailah. Ada pula yang menyebut namanya Rumaisah, ya, Rumaisah. Ada pula yang mengatakan namanya Unaifah atau Mulaikah. Bahkan yang terkenal dalam riwayat adalah Rumaiso. Rumaiso, ya, Rumaiso itu yang kemerah-merahan pipinya. Atau Rumaiso, ya, Rumaiso atau Rumaiso, ya, Rumaiso dan Rumaiso, Mulaikah, ya, dan yang lainnya. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, ini juga orang yang sangat berperan penting dalam hidupnya Anas. Ya, oleh karena itu para ibu mereka memiliki peran penting untuk anak-anaknya, dan betapa banyaknya para ulama yang mereka lahir dari perjuangan dan pendidikan ibu-ibu mereka, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau masih kecil sudah yatim dan di bawah bimbingan orang tuanya, yaitu ibunya. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, ya, karena ayahnya Anas yaitu Malik bin Nadhr, Anas bin Malik, jadi ayahnya Malik bin Nadhr, ketika datang Islam dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, justru marah. Kemudian dia pergi dan lari ke kota Syam dan meninggal di sana. Ya. Malik bin Nadhr, ayahnya Anas bin Malik. Sedangkan Anas dan juga sang ibu, ya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun saat itu Anas masih kecil. Lalu kemudian menikahlah ibunya Anas dengan Abu Thalhah radhiyallahu taala, yang saat itu Abu Thalhah belum masuk Islam. Maka ketika Abu Thalhah melamar ibunya Anas, maka ibunya Anas mengatakan, tidak halal bagiku seorang mukminah menikah dengan seorang laki-laki yang musyrik. Kalau kamu mau masuk Islamlah, dan maharnya adalah keislamanmu. Ya. Jadi setelah itu kemudian singkat cerita Abu Thalhah masuk Islam, kemudian mahar pernikahan mereka adalah Islamnya Abu Thalhah. Ya, Islamnya Abu Thalhah. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak bernama Abu Umair. Ya, Abu Umair yang terkenal dengan hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan An-Nughair? Nughair nama burung yang suka dibikin mainan oleh Abu Umair ini. Jadi Abu Umair punya mainan burung, ya, burung beneran, ya, kemudian meninggal, kemudian dibolak-balik sambil menangis. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair kok dibolak-balik? Ya, sambil Abu Umair ini menangis karena burungnya mati. Ya, tapi sayangnya Abu Umair ini meninggal ketika masih anak-anak. Ya, ceritanya panjang. Ya. Kalau pernah dengar, akhirnya kemudian Abu Thalhah pulang dari masjid belum tahu kalau anaknya sudah meninggal, karena saat itu Abu Umair ini sedang sakit keras, ditinggal sholat isya meninggal. Ketika pulang belum dikasih tahu anaknya sudah mandikan oleh Ummu Sulaim. Kemudian ketika ditanya bagaimana keadaan anak kita, kata Ummu Sulaim, anak kita keadaannya lebih baik. Ya. Jadi daripada sakit kemudian sudah dipanggil Allah, maka ini tentu lebih baik. Lalu kemudian diceritakan bagaimana kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita, tapi kalau diambil dia tidak mau. Ya. Kata Abu Thalhah, berarti orang itu atau keluarga itu zalim.
Ya, itu keluarga yang nggak bagus. Cuma dititipi, diambil sama pemiliknya kok nggak mau. Lalu kemudian Ummu Sulaim ya mengatakan sesungguhnya Abu Umair adalah titipan Allah dan sekarang sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Thalhah menangis. Ya. Jadi ya tidak jadi marah. Kenapa nggak dikasih tahu dari tadi? Ya, nggak jadi marah karena memang sudah diantisipasi oleh istrinya yang cerdas ini. Kemudian datang kepada Nabi dan Nabi mengatakan semoga Allah memberkahi apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Jadi ceritanya habis sholat isya, biasa Abu Thalhah pulang, disediakan makan oleh istrinya, kemudian keduanya berhubungan suami istri. Di akhir malam keduanya lalu ngobrol. Ya, ngobrol, salah satu yang diobrolkan adalah tentang anaknya ini dan ternyata anaknya sudah meninggal. Ya, jadi kemudian ketika itu disampaikan kepada Nabi setelah anaknya dikubur, Rasulullah mengatakan semoga Allah memberkahi apa yang kalian lakukan tadi malam. Lalu kemudian malam itu pula Ummu Sulaim ya beliau hamil, kemudian melahirkan seorang anak nantinya yang dinamai dengan Abdullah bin Abi Thalhah radhiyallahu taala anhu. Dan doa Rasulullah luar biasa, tidak cuma ya mendoakan supaya hubungan suami istri antara Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim malam itu mendapatkan keturunan, tapi juga sampai kepada keturunannya Abdullah bin Abi Thalhah. Abdullah bin Abi Thalhah menjadi anak yang soleh dan memiliki keturunan yang soleh pula. Jumlahnya 7 anak dan semuanya menjadi penghafal Al-Quran sebelum balik. Ya, anaknya Abdullah bin Abi Thalhah radhiyallahu taala anhu. Jadi doanya Rasulullah ini luar biasa. Baik. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Ummu Sulaim ini banyak sekali ya. Beliau juga termasuk wanita penghuni surga ya, yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi intinya Ummu Sulaim ini adalah salah satu wanita cerdas, wanita hebat, ibu yang luar biasa, dan beliau termasuk penghuni surga. Jadi ketika Nabi datang ke kota Madinah, datanglah Ummu Sulaim wa ma'aha ghulamun wa ma'aha waladuha Anas. Bersamanya sang anak tercinta yaitu Anas bin Malik. Faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Ansor datang menemuimu membawa hadiah yang luar biasa. Tapi karena saya tidak memiliki apa-apa, maka khudh hadza ghulaman yakhdumuka. Ambil anakku ini, jadikan dia sebagai pembantumu. Ya. Jadikan dia sebagai pembantumu. Faqabilahu wa kana umruhu hina idzin 10 sinin. Lalu kemudian Nabi menerimanya dan saat itu umurnya Anas baru 10 tahun. Ya, karena lahir sebelum Rasulullah hijrah 10 tahun. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah kira-kira umurnya masih 10 tahun. Sehingga nanti di perang Badar umurnya berapa tahun? 12. Karena perang Badar terjadi tahun kedua Hijriyah. 12 tahun. Dan ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah Anas ikut perang Badar ataukah tidak. Ya, ada silang pendapat karena umurnya masih 12. Ya, masih kecil. Tapi didapati Anas ini selalu bersama Nabi. Tidak ada Nabi kecuali ada Anas bin Malik. Walaupun dalam peperangan, makanya ada ulama yang berpendapat Anas ikut perang Badar. Walaupun umurnya masih kecil, karena beliau adalah melayani, ya tugasnya adalah melayani Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, wastamara fi khidmatihi ila an tufiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Dan Anas bin Malik terus menyertai Nabi, melayani Nabi sampai Rasulullah wafat. Ya, sampai Rasulullah wafat. Kira-kira ya mereka bersama kurang lebih 10 tahun. Dan Nabi ridho kepada Anas bin Malik. Ya, Nabi ridho kepada Anas bin Malik sehingga ketika meninggal Rasulullah umurnya masih muda, 20 tahun, sekitar itu. Wa kana yusalli
Fayatilul qiyam, di antara kebiasaan Anas adalah sholat malam dan memperpanjangnya. Ya, sholatnya diperpanjang. Hatta taqtura qadamahu daman, sampai bisa mengalir darah dari kakinya. Ya, itu saking lamanya. Ya, saking lamanya. Bacaan yang dibaca juga lama. Kalau kita lama berdiri, bukan darah yang keluar, keringet. Ya, karena sudah geregeli, nggak kuat, ya keringet yang kipas nggak nyala. Ya, tapi kalau sahabat Anas bin Malik sampai darahnya ini bisa keluar. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana idza khatamal Qur'an, dan kebiasaan beliau kalau khatam Al-Qur'an jama'a waladahu wa ahla baiti wa da'alahum. Nah, ini kebiasaan yang bagus. Ya. Beliau mengumpulkan anak-anaknya dan juga keluarganya termasuk istrinya, kemudian mendoakan mereka. Ya, ini kita yang memiliki planning khatam Al-Quran di bulan ini, kalau sudah maka silahkan kumpulkan ya keluarganya, anak-anaknya, kemudian doakan mereka kebaikan. Ya, doakan mereka kebaikan. Ini dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan Anas bin Malik juga salah satu orang yang dijadikan rujukan dalam pembayaran fidyah. Jadi ketika Anas bin Malik sudah sepuh, tidak bisa berpuasa, maka beliau di akhir Ramadan, akhirnya Ramadan sudah selesai, masuk bulan Syawal, beliau mengumpulkan fakir miskin di rumahnya sebanyak 30 orang, kemudian memerintahkan mereka untuk makan sekenyangnya di sana. Dan itu adalah fidyah beliau. Di sini menunjukkan bahwa yang paling utama fidyah itu dibayar ketika sudah melewati masa puasa, walaupun dia sudah di dicap, ya, divonis dia tidak boleh puasa. Ya, ada orang yang sebelum Ramadan sudah divonis nggak boleh puasa, maka kalau bisa pengeluaran fidyahnya bukan di awal puasa juga, tapi nanti puasa sudah selesai, baru kemudian dikeluarkan fidyahnya, sebagaimana yang dilakukan Anas. Kalau Anas berarti makanan mateng, datangkan fakir miskin ke rumahnya, kemudian disuruh makan sepuasnya di sana. Ya, ini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Wa ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam samanu ghazawat. Beliau pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 8 kali peperangan. Ini yang masyhur. Tapi disebutkan Anas ini pernah ikut perang sebanyak 27 kali. 27 kali peperangan. Ya mungkin bersama Nabi dan yang lainnya. Ya, tapi yang masyhur itu 8, walaupun tidak disebutkan apa saja. Tapi yang jelas di sana ada perang Khaybar, ada Fathu Makkah, ada Hunain, ada perang Yamamah, ada perang Qadisiyah, ya, dan yang lainnya. Ini adalah di antara peperangan yang diikuti oleh Anas bin Malik. Wa aqama bil Madinah, beliau tinggal di Madinah, wa syahidal futuh, dan beliau menyaksikan beberapa penaklukan kota, penaklukan negara seperti Irak, ya, Persia atau Iran dan seterusnya. Ini disaksikan atau pernah diikuti oleh Anas bin Malik. Summa qatana al-Basrah, kemudian beliau tinggal di Basrah, yaitu tinggal di Irak. Wa mata biha, dan beliau meninggal di sana sanata salasin wa tis'in, yaitu tahun ke-93 Hijriyah. Ya, 93 Hijriyah. Bahkan ada yang mengatakan 91, 92, dan di sini disebutkan 93 Hijriyah. Wa huwa akhiru man mata minas sahabah bil Basrah, dan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah. Jadi setelah Anas bin Malik sudah tidak ada lagi sahabat di kota Basrah, karena beliau yang paling terakhir meninggal. Ruwiya lahu atau rawa lahu alfani, ruwiya lahu alfani wa mi'atani hadisin wa sittata wa samanuna hadisan. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 2286 hadis. 2286 hadis. Dan beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Anas bin Malik mendapatkan doa Nabi SAW dengan keberkahan yang ada pada rizki dan anaknya, anak keturunannya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak keturunan Anas, ya, dan berkahilah baginya apa-apa yang Engkau berikan kepadanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan bahwa ketika Anas ini meninggal, ya, Anas bin Malik ini meninggal, jumlah anak cucu beliau saat yang itu yang mengiringi beliau ada 98 orang. Ya, anak cucunya ada 98 orang. Ya, ini yang mengikuti saat itu. Tapi mungkin yang meninggal sudah ada, karena di antara pengakuan putrinya bahwa semenjak ayahnya ini memiliki anak sampai datangnya Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin yang zalim, ya, yang tidak sesuai dengan keinginan Hajjaj bin Yusuf, bisa saja dipenggal kepalanya. Ketika Hajjaj bin Yusuf berkuasa di Basra, kata putrinya, hampir dari anak cucu beliau itu ada 129 orang yang sudah dimakamkan. Ya, 129 yang sudah dimakamkan, dan yang masih hidup mungkin sudah banyak. Dan umur beliau juga dipanjangkan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai disebutkan umur beliau mencapai 103 tahun. Ya, 103 tahun. Jadi memang sudah sangat sepuh sekali, dan anak keturunannya sangat banyak. Kemudian juga terkait dengan rizkinya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik ini memiliki kebun yang mendapatkan air hujan, sedangkan kebun yang lainnya tidak. Ya. Jadi kalau ada kebun, ini kebunnya Anas bin Malik, kemudian yang sini bukan, air hujan itu cuma turun di kebunnya Anas bin Malik. Ya, sedangkan di sini tidak ada, padahal cuma satu garis saja itu batasnya. Ya. Kemudian kebunnya Anas bin Malik dalam 1 tahun bisa panen buah 2 kali, sedangkan yang lainnya cuma 1 kali. Ya. Ini keberkahan doa Rasulullah atas rizkinya Anas bin Malik. Jadi luar biasa, ya, rizki Anas bin Malik. Dan suatu hari tanahnya Anas bin Malik ingin dibeli oleh seseorang. Lalu orang tersebut berkata, apakah, ya, di ladangmu itu ada air? Karena ini musim kemarau. Lalu tanpa berbicara apa-apa, Anas bin Malik datang ke kebunnya, kemudian sholat, kemudian mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiba-tiba datanglah awan besar yang hitam, kemudian menurunkan hujan. Hujannya deras sampai ada oase di tengah-tengah gurun itu. Dan itu hanya ada di kebunnya Anas bin Malik. Lalu kemudian Anas memerintahkan saudaranya, coba lihat hujan ini sampai mana. Kemudian ternyata didapati hujannya itu tidak sampai ke batasan ladang orang lain. Artinya yang dihujani itu ya memang cuma, ya, kebunnya Anas bin Malik, ladangnya Anas bin Malik. Walaupun sampingnya ada kebun orang lain, itu tidak dihujani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan karomah yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadzal Qur'an yuwahhiduna